Sosok perempuan tuh pucat Nadia, seluruh bagian matanya hitam, bibirnya tebal berisi, dan sebagian wajahnya tertutup rambutnya yang ikal dan terurai. Itu adalah wajah yang sangat-sangat familiar kali bagi Rara. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam ini aku datang kembali menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 204. KW malam ini yaitu tentang teror dari salah satu anggota keluarga yang menghantui Wawa kita, Wak. Dan sebenarnya alasan kenapa sosok ini datang meneror ini gara sesuatu yang nggak disengaja sebenarnya, Wak. Tapi sepertinya hal itulah yang membuat si dia ini tersinggung. Nah, penasaran gimana kisahnya kan? Emang apa yang dilakukan sama si Wawa sampai si hantu ini kesinggung dan sampai-sampai menghantui anggota keluarganya sendiri? Hah? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan gue sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Rara dari Bekasi. Halo Rara. Jadi Wak, pengalaman horor yang dialami sama Rara ini terjadi ketika dia berkunjung ke rumah neneknya yang ada di Jawa Tengah sekitar tahun 2012 sampai 2013 lalu, Wak. Meskipun memang kejadiannya sudah lewat 10 tahun yang lalu, yang mana sekarang si Rara ini udah punya anak dan juga sudah menikah, Wak. Tapi Rara masih ingat betul dengan setiap kejadian menyeramkan yang pernah menimpanya 10 tahun lalu itu. Jadi ceritanya pada saat masih kecil dulu, Wak, si Rara ini sebenarnya sempat tinggal di Jawa Tengah dan dirawat sama neneknya, ibu dari bapaknya si Rara. Rara tinggal di Jawa Tengah itu sampai dia lulus SD. Dan pada saat itu juga ayahnya Rara itu meninggal dunia. Nah, sejak ayahnya meninggal dunia, Wak, ibunya memutuskan membawa Rara pindah ke Jakarta. Di sana ibunya ini menikah lagi dan lahirlah adik tirinya Rara yang namanya Gita. Kelahiran Gita ini pun membuat Rara merasa keluarganya semakin lengkap lagi dan juga bahagia gitu, Wak. Tapi sayangnya di tengah kebahagiaan itu ada satu hal nih yang membuat Rara ini agak bersedih, yaitu ibunya ternyata ada masalah, Wak, sama mertuanya ibu, which is nenek yang ada di Jawa Tengah itu, nenek dari keluarga si ayah. Alhasil ibu pun melarang Rara untuk berkunjung ke rumah neneknya. Dan sejak pindah ke Jakarta ditambah konflik antara ibu sama neneknya ini, Rara cuma pernah mengunjungi neneknya 1-2 kali aja semenjak pindah itu ya. Hingga akhirnya karena udah terlalu kangen nih pada sekitar tahun 2012 atau 2013 itulah Nadia, aku pergilah ke rumah nenek aku ditemani sama Gita, adik tiri aku. Udah pada besar nih mereka berdua. Udahlah aku mau ke tempat nenek lah, udah lama kali aku nggak ketemu. Dan nih singkat cerita, Rara sama Gita pun akhirnya tibalah itu di rumahnya si nenek. Di situ pun mereka saling melepas rindu satu sama lain, Wak. Topik obrolan mereka juga sangat beragam tentunya secara udah lama kali nggak ketemu ya kan. Mulai dari kehidupan Rara selama di Jakarta gimana, masalah keluarga antara nenek sama ibu tuh apa, sampai ke topik yang paling membekas dalam benak Rara, yaitu tentang kematian Tante Lina. Nah, siapa itu Tante Lina, Nadia? Jadi, Wak, Tante Lina ini adalah anak bungsunya nenek. Dulu pada saat Rara masih dirawat sama neneknya di Jawa Tengah itu, Rara ini dekat kali sama Tante Lina, Wak. Tante Lina ini adik terkecilnya bapak lah gitu. Padahal pada saat itu usia mereka terpaut cukup jauh loh, Wak. Rara masih SD, waktu itu si Tante Lina ini udah SMA, waktu pertama kali diasuh di Jawa Tengah itu kan. Nah, waktu Rara pindah ke Jakarta sama ibunya dan punya keluarga baru, sebenarnya pada saat itu Tante Lina ini juga lagi di Jakarta, Wak, untuk merantau. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya Tante Lina memutuskan untuk balik ke kampung lagi di Jawa Tengah supaya dia bisa merawat ibunya, which is nenek Rara tadi. Sempat kok tinggal di Jakarta. Dan selama bertahun-tahun kemudian Rara udah nggak pernah lagi nih ketemu sama Tante Lina. Hingga akhirnya sekitar tahun 2008 Rara mendengar kabar bahwa Tante Lina meninggal dunia. Tentu ya sedih kali, shock juga aku dengar mendadak loh Tante Lina ini meninggal. Ditambah waktu itu aku nggak bisa Nadia ikut datang ke pemakaman karena waktunya juga bertepatan sama ujian nasional waktu itu. Dulu kali pada saat pertama kali aku dengar kabar duka tuh aku nggak bisa apa-apa, Nadia, dan aku juga nggak tahu penyebab Tante Lina ini meninggal kenapa. Konflik antara ibu sama nenek itu membuat komunikasi kami itu macam nggak leluasa lah gitu, Nat. Barulah ketika Rara akhirnya berkunjung ke rumah nenek lagi nih yang tahun 2012 itu, disitulah baru nenek bercerita banyak nih tentang apa yang terjadi pada Tante Lina sebelum meninggal dunia. Di saat pertemuan yang tahun 2012 tuh Nadia aku tahu semuanya. Jadi ceritanya
Pada saat itu, Wak, Tante Lina ini bekerja di salah satu pabrik yang ada di Jawa Tengah. Karirnya cukup mulus, dimana setelah setahun bekerja, Tante Lina ini langsung diangkat menjadi supervisor. Tapi masalahnya, Tante Lina yang memang punya sifat judes ini, Wak, ternyata tidak disukai sama banyak teman kerjanya yang ada di sana. Tadinya waktu itu Tante Lina ini menganggap ya udahlah hal itu cuman hal biasa aja lah kan. Hingga akhirnya pada suatu hari ketika si Tante ini pulang kerja, Tante ngerasa badannya nggak enak tuh. Nenek mikir sakitnya Tante Lina ini ya cuman karena kecapean, biasa lah ya kan, wajar. Tapi anehnya setelah seminggu kemudian sakitnya si Tante ini nggak sembuh-sembuh juga, Wak. Tante Lina jadi nggak suka makan sampai badannya kurus sekali. Dan parahnya lagi, Wak, setiap malam pada saat sedang tertidur, Tante Lina ini sering sekali bermimpi didatangin sama sosok nenek-nenek berkerudung putih yang tampak sedang duduk di ujung kasurnya. Ini mimpi ya. Nenek itu wajahnya gosong, Bu, dan semua giginya hitam. Tante Lina cerita sama nenek kan, semua giginya hitam. Dan yang membuat Tante Lina sangat ketakutan adalah si sosok nenek itu selalu datang dengan posisi erat mencengkram kedua kaki Tante Lina. Itulah kenapa, Wak, saking takutnya Tante Lina ini jadi ya sering teriak-teriak sendiri kalau setiap malam datang mimpi itu. Ya waktu sakit, nah itu terus yang dimimpiin sama Tante Lina. Nah, menyadari ada sesuatu yang janggal dengan sakit anaknya, akhirnya si nenek ini pun memutuskan untuk membawa Tante ke orang pintar. Sebelumnya udah dibawa ke ini, Wak, ke dokter. Ya cuma dibilang kecapean aja, cuma nggak mau makan Tante Lina ini kan. Ini untuk khawatir si nenek, akhirnya cobalah cari alternatif lain. Apalagi ditambah mimpi yang nggak enak tadi kan. Dibawalah ke orang pintar. Nama orang pintar ini Mbah Suryo. Dan setelah Mbah Suryo memeriksa Tante Lina, tiba-tiba Mbah Suryo bilang, "Lina, apa ada orang di kantor kamu yang kelihatan benci sama kamu?" Kata Mbah Suryo. Tante Lina waktu itu jawab, "Nduk." Dia geleng lah kepalanya, "Nggak ada, Mbah, semuanya normal-normal aja kok." Tapi seingat saya, di hari terakhir sebelum saya sakit, hawa kantor tuh memang mendadak aneh, Mbah. Waktu itu saya tiba-tiba ngerasa gerahnya nggak masuk akal, kayak panasan kayak lagi di steam saya. Sampai-sampai saya mandi langsung loh di kamar mandi kantor tuh. Nah, pas dari situlah saya mulai sakitnya, Mbah, kata dia. Nah, mendengar cerita Tante Lina, Mbah Suryo terdiam bentar tuh, seolah sedang menerawang kejadian di hari terakhir itu kan. Hingga akhirnya Mbah Suryo bilang lagi, "Sumber sakitmu ya dari situ, Cahayu," katanya. "Ada teman kerja kamu yang tidak suka sama kamu. Dia sengaja naruh sesuatu yang bikin kamu sakit di bak mandi itu rupanya, Wak. Memang dia yang sengaja bikin kamu kepanasan di sana supaya kamu mandi di situ. Jampinya dia taruh di bak mandi ya. Kena lah itu ke Tante Lina tuh." "Iya Allah, Mbah, siapa orang itu, Mbah? Kenapa dia tega kali sama saya? Salah saya apa?" Mbah jawab, "Saya sebenarnya tahu orang itu siapa, tapi lebih baik aku nggak ngasih tahu kamu supaya kamu nggak nyimpan rasa dendam. Yang paling penting sekarang itu adalah kesehatan kamu, Nduk, ya. Kamu nggak usah tahu siapa orangnya. Ini, Mbah kasih air putih sama garam kasar ya. Air putihnya kamu minum, garam kasarnya kamu sebar di sekitar kamar. Semoga dengan perantara ini sakitmu bisa berkurang dan nenek-nenek yang suka datang ke dalam mimpi kamu itu bisa menghilang, bisa pergi," kayak gitu. Itulah pesannya sih Mbah Suryo. Dah tuh kan, singkat cerita, sepulang dari sana Tante Lina pun menjalankan semua instruksinya Mbah Suryo, wae. Tapi meskipun sudah semuanya dilakukan, sayangnya memang kondisi Tante Lina ini belum juga membaik. Bahkan Tante Lina yang tadinya masih kuat nih berdiri, nah dia tiba-tiba jadi lemas, cuman bisa berbaring aja. Masih sama juga Tante Lina nggak bisa makan apa-apa, sehingga harus dibantu dengan menggunakan infus. Hal itulah yang membuat tubuh Tante Lina ini semakin hari semakin kurus sekali. Dan parahnya lagi, Wak, entah kenapa badannya Tante Lina ini seolah jadi lumpuh, macam nggak bisa digerakkan, udah nggak ada tenaganya lagi tuh saking kurusnya. Hingga pada suatu hari ketika nenek memeriksa kondisi si Tante Lina, disitulah Tante Lina sama sekali udah nggak bergerak. Berkali-kali nenek mencoba membangunkan Tante Lina, tapi tetap aja gagal. Di hari itulah secara mengejutkan Tante Lina pun meninggal dunia di atas kasurnya tanpa tak berdaya. Itu memang kurus sekali, Nat, katanya, macam orang anoreksia, kata dia. Sampai di situ aja, Wak. Pada saat Tante Lina dimakamkan tuh ya teman-teman kerjanya banyak nih yang datang melayat kan. Nah, ketika melihat teman-teman kerjanya Tante Lina datang, ada nih satu orang yang entah kenapa, ini kata si apa nih, Wak, ya, kata si Wawa, yang entah kenapa nenek aku tuh yakin kali ini dia nih orangnya nih, ini dia nih udah jahatin anak aku kayak gitu. Nenek punya feeling sama si anak ini, si kawan yang datang ini. Nggak tahu lah cewek apa cowok, si Wawa juga nggak ada bilang. Tapi yang jelas waktu udah nengok si kawan ini, dengan segera nenek langsung mendatanginya, langsung dibentak, langsung dilabrak.
Apa salah anak bungsu aku sama kau? Ha? Kenapa kau tega kali jahat sama dia? Ha? Ayo lu cepat kembalikan anak aku yang cantik itu. Jahat betul, kayak dilabrak langsung sama si nenek. Wah, bukti nggak ada apa-apa. Cuma nenek tuh ngerasa yakin dia nih yang udah gituin anak aku. Nenek terus ngebentak sambil nangis, bahkan mukul-mukul orang itu. Wah. Cuman anehnya nih, orang yang tadi dilabrak itu cuma diam aja dia. Diam, tapi dia nggak berani natap muka mama aku pula, muka nenek aku. Nadia katanya diam ya, dia ditapuk-tapuk, diam aja dia kayak gitu. Itulah yang bikin nenek makin yakin lagi, makin geram juga. Dan untungnya memang nggak lama kemudian anak-anaknya nenek, tante om aku Nadia datanglah ngelahirin nenek pula, mah istighfar nggak boleh kayak gitu, kata kayak gitu. Dah pigilah ini si yang salah satu kawannya tante Lina tuh, ada satu orang memang dicurigain sama nenek aku waktu itu. Ini nenek yang ceritakan waktu yang si Lina ini datang. Dah akhirnya proses pemakaman tante Lina pun dilanjutkan kembali, dan pada hari itu tante Lina akhirnya dimakamkan di makam keluarga yang posisinya hanya berjarak 2 makam dari makam bapak aku Nadia. Jadi ini makam bapak aku, makam A, makam B, baru makamnya tante Lina gitu ya. Dah, itulah tadi kisah tentang bagaimana meninggalnya tante Lina. Diduga diguna-guna lah kayak gitu. Dah ya kan, singkat cerita kita balik lagi nih ke kisahnya Rara yang berkunjung ke rumahnya si nenek. Mumpung si Rara sedang berada di rumah nenek yang ada di Jawa Tengah, maka sudah tentulah sore itu dia memutuskan untuk berziarah ke makam ayahnya, sekalian juga ke tempat tante Lina tentunya. Pada saat itu Rara nggak sendirian, Wak. Dia ditemani sama sepupu-sepupunya yang lain yang juga memang tinggal di sekitaran situ. Dan karena ayah dimakamkan di komplek makam keluarga, maka otomatis sore itu pun Rara sama sama kawannya pula, sama sepupunya, sama adik tirinya juga menyempatkan sekalian berziarah ke makam-makam keluarga yang lain ya kan. Dah lah tuh, sebagaimana orang ziarah pada umumnya, Wak. Di situ Rara juga berdoa dan juga menabur bunga di pusara makam ayahnya. Bunga-bunga itu juga ditaburkanlah ke makam-makam keluarga yang lain. Tapi ketika Rara akan mau pergi ke makamnya tante Lina yang cuman berjarak 2 makam aja dari tempat bapak ya, di situ rupanya bunga tabur yang dibawa sama si Rara habis. Dan selain itu Rara sama sepupunya juga datang ke sana kesorean, Wah. Alhasil ketika hari udah mulai mendekati maghrib tuh, Rara tuh ya jadi nggak sempat mendoakan datang langsung ke makam tante Lina tuh, nggak, udah gelap. Nah dia takut kami. Akhirnya mereka memutuskan untuk ya udahlah balik aja. Ya jadi di sini makamnya tante Lina kesekip ya, yang nggak ikut diziarahi juga. Dah. Singkat cerita, malam hari itu sepulang ziarah ternyata di rumah nenek aku lagi ada tamu, Nat. Jadi malam itu aku sama si Gita disuruh nginap dulu di rumah tanteku, Tante Nur sama suaminya Om Daud. Itu keluarga aku juga. Pun rumahnya pas di samping rumahnya nenek, dempetan lah kayak gitu. Malam itu Rara sama Gita tidur di kamar depan, Tante Nur sama Om Daud tidur di kamar belakang. Sedangkan anak-anaknya mereka, anak-anak si Om sama si Tante ini, which is sepupunya si Rara juga, tidurnya jadi di depan TV gitu ya. Nah sampai ketika Rara beranjak tidur, semuanya masih baik-baik aja, Wak, ya. Tapi disinilah tanpa dia sadari sebuah teror yang sangat menyeramkan sebentar lagi terjadi. Jadi ceritanya pada malam itu Rara merasa sangat-sangat capek ya kan, sehingga dia pun bisa dengan cepat ketiduran. Nah pas lagi lelap-lelapnya tidur nih Nadia, tiba-tiba aku terbangun, gegar aku dengar ada suara perempuan nangis ya kan. Suara siapa tuh? Siapa tuh ya? Suaranya terdengar lirih Nadia, tapi terdengar juga seolah sedang merambat ke telinganya aku. Macam makin dekat gitu. Karena terganggu Rara, dia macam mau mastiin lagi nih suara nangis nih di mimpi aku atau betulan suara nyata ini kan. Dan ternyata ketika si Rara buka matanya, betul-betul buka terbelalak gitu matanya, secara mengejutkan suara tangis itu masih terdengar. Oh ini berarti gak mimpi aku nih, betulan ya kan. Kok ada suara nangis gitu. Udah mulai ketakutan nih. Gegara ketakutan dia cobalah bangunkan adik tirinya. Kita Dek bangun, Dek bangun. Kau dengar nggak suara apa tuh, Dek? Bangun lah, Dek. Betulan aku bangun, aku gegah dia Nadia. Cuman anehnya waktu itu si Gita ini macam tidur pingsan, dia macam tidur pulas sekali, seolah-olah nggak terganggu apa-apa. Udah aku goncang-goncang badannya, nggak juga terbangun. Makin panik lah aku, kenapa nih nggak terbangun? Akhirnya apa? Aku teriak manggil Om Tantaku. Tante Nur, Om Daud, Tante Om, kalian udah pada bangun? Udah pada bangun, kalian udah pada tidur belum? Tante Om, bangunlah weh. Gitu dibangun, aku panggil lah, dia bodo amat, aku panggil. Gak ada juga yang ngerespon panggilan aku, padahal kamar sebelah-sebelahan cuma kan. Semua orang sepertinya tertidur pulas sekali. Cuman si Rara yang terbangun. Sepupu aku panggil juga, bangun nggak kalian dengar nggak tuh suara apa? Aku bangun kan, semua nggak ada yang terbangun. Tapi aku nggak mau beranjak di tempat tidur. Ini di saat yang sama suara tangisan perempuan tuh masih terdengar, Wak ya. Bahkan makin lama suaranya terdengar makin kencang lagi, Wak. Rara hanya bisa berdoa, jangan sambil menutup wajahnya dengan bantal. Nah pada saat itu
itu Rara juga mengubah posisi tidurnya, Wak, yang awalnya membelakangi si Rara, sekarang jadi Rara pula si Gita, sekarang jadi menghadap ke arah si Gita. Dan itu posisinya Rara lagi membelakangi pintu kamar. Dan ketika Rara sedang dalam posisi membelakangi pintu, disitulah dia merasa seperti ada orang yang berjalan mondar-mandir di belakang aku, tepat di dekat pintu kamar tuh, ha. Dan pas pula pintu kamar yang ditempati sama si Rara ini sebenarnya juga nggak ada pintunya, Wak. Jadi cuman kusen yang ditutupi horden tipis gitu, nah, nggak ada pintu. Ini apa nih, kok macam ada orang mondar-mandir di belakang aku ya. Nah, ada tuh kan, karena perasaan Rara makin nggak enak, akhirnya dengan sisa-sisa keberanian yang aku punya, nah dia aku juga penasaran walaupun aku ketakutan kali. Aku pun membalikkan badan lah, menatap ke arah pintu di belakang nih. Aku memastikan ini betulan nggak ada orang yang mondar-mandir di belakang tuh kan. Dan saat si Rara balik badan, dia menataplah ke arah pintu itu. Dari balik horden yang tipis, horden pintu tuh, secara mengejutkan Rara melihat ada seorang perempuan dengan kepala yang lagi menunduk. Awalnya aku pikir tante aku Nadia, tante Nur. Tapi waktu aku perhatikan lagi kan, enggak nih. Ini bukan tante Nur nih. Karena perempuan yang dilihat sama si Rara itu perempuan yang berambut ikal dan dia memakai kain jarik yang dililit di kakinya sampai sepanjang betis. Aku nggak bisa nengok dengan jelas baju apa yang dia pakai Nadia, tapi yang jelasnya ketika Rara memperhatikan perempuan itu sampai ke bawah ke bagian kakinya, melayang deh, tidak napak tanah. Disitulah Rara akhirnya sadar kalau perempuan yang dilihatnya tadi bukan manusia hantu itu. Tapi nggak bisa teriak, udah dia nge-freeze aku. Badan si Rara kaku dan dia hanya bisa terpaku menatap perempuan yang lagi mondar-mandir. Tau masih mondar-mandir ya. Perempuan tuh nampak macam dia berjalan dari ke arah ruang tamu, terus dia berjalan lagi ke arah dapur, nanti jalan lagi dia ke depan, jalan nampak sama aku di balik horden. Set, dia balik lagi. Set, tapi melayang macam dia ini lagi nyari sesuatu lah gitu. Hingga akhirnya dia tiba-tiba berhenti lagi nih, tepat di depannya pintu kamar si Rara sama si Gita. Aduh ya Allah, perlahan-lahan sosok itu membalikkan badannya. Dia membelakangi memang, dibalikannya badannya dan mengarah ke arah si Rara. Dan selain itu sosok perempuan yang sedari tadi hanya menunduk, kan tadi menunduk kan, tiba-tiba mulai diangkat di kepala. Jadilah di momen itu Rara sama si sosok perempuan tuh beradu tatap, Wak. Dan di saat yang sama suara tangisan yang didengar dari tadi, yang aku dengar dari tadi itu, nah dia muncul lagi tiba-tiba. Sama juga, Wak, suaranya lirih tapi jelas sekali, seolah lagi merambat ke telingaku. Rara pun makin ketakutan dan dia hanya bisa berdoa sambil menutup wajahnya dengan bantal. Rara berdoa semoga si sosok perempuan ini pergi ya kan. Baca doa kan, sampai akhirnya suara tangisan itu berangsur-angsur hilang, Wak. Lalu tepat setelah suara itu hilang, barulah si Rara ini berani buka bantal, buka bantal itu kan, mau nengok ke arah si perempuan berdiri itu. Dengan perasaan was-was Rara mencoba melihat ke arah pintu dan ternyata sosok itu udah nggak ada, ya kan. Belum selesai, hilang kan sosok itu. Dan setelah memastikan si sosok perempuan tadi hilang, Wak, Rara balik lagi nih, membalikkan badannya ke arah si Gita dengan perasaan yang shock kali itu kan. Jadi posisinya membelakangi si pintu itu lagi. Nah, meski masih shock dengan apa yang dilihat tadi, Wak, di situ Rara ini coba untuk tidur balik lagi biar udah cepat pagi lah gitu. Tapi boro-boro bisa tidur, Wak, ya. Pada saat itu Rara melihat sosok si perempuan tadi memang nggak ada di sana, tapi udah ada di dalam kamar aku, Nat. Ya Allah. Dan perempuan itu merinding aku. Dan perempuan itu berdiri di ujung kasur, tepat di samping tubuhnya siapa? Tubuhnya si Gita atau kalian. Dan seramnya lagi sosok nih ditepuk-tepuk si Gita lagi didodoi. Gita lagi tidur ditepuk-tepuk apa saling ngepuk-puk si Gita ini, Wak. Sosok perempuan itu tersenyum menyeringai dia ke arah si Rara. Tatap-tatapan lagi aku, dan itu jaraknya lebih dekat ya. Waktu sosok itu depan pintu, Rara kan nggak bisa melihat bagaimana penampilannya dengan jelas ya kan, karena nggak terhalang sama horden tipis tuh. Tapi sekarang, Nat, di saat itu dari jarak sedekat itu aku bisa melihat jelas bagaimana wajah sosok itu. Sosok perempuan tuh pucat, Nadia. Seluruh bagian matanya hitam, bibirnya tebal berisi, dan sebagian wajahnya tertutup rambutnya yang ikal dan terurai. Itu adalah wajah yang sangat-sangat familiar kali bagi Rara, dan itu adalah wajah yang dulu sangat Rara kenal. Ya, coy. Oke, anyway, itu adalah wajah yang sangat Rara kenal, Wak. Dan sosok itu adalah tantenya yang sudah lama meninggal. Tante Lina datang. Tante Lina.
Ketika Rara dan sosok Tante Lina bertatap-tatapan, Tante Lina terus menyunggingkan senyum menyeringai sambil mengucapkan sesuatu dengan tempo yang sangat cepat. Sosok itu bilang apa, Wak ya? Kamu jawab. Gitu terus dia bilang berulang-ulang, astagfirullah. Menangis lah aku di sana. Tante, maafin Rara. Lagi-lagi dia cuma bisa berdoa, semoga sih sosok Tante Lina ini menghilang ya kan. Baca doa, ya Allah gitu. Nah, untungnya beberapa saat kemudian akhirnya terdengar lah ini, Wak, suara azan dari toa masjid. Dan waktu itu menunjukkan bukan subuh, jam 3 pagi. Dan azan tadi adalah penanda masuknya waktu sholat tahajud waktu itu, Wak, di wilayah mereka ya. Dan ketika terdengar suara azan, disitulah baru tuh sosoknya Tante Lina itu tiba-tiba menghilang. Dan kepergian sosoknya meninggalkan bau amis yang sangat tajam memenuhi seisi kamar. Dan tepat di situ jugalah tangisan aku makin pecah terisak-isak. Baru aku berani nangis. Dan kali ini suara tangisan Rara pun didengar lah itu sama seisi rumah. Gita, adik yang tidur di sebelah pun ikut bangun juga. Begitu pula dengan Tante Nur, Om Daud, dan juga sepupu-sepupu Rara yang lain ikutan terbangun gegara panik dengar si Rara ini menangis. Dan pada saat mereka semua masuk ke dalam kamar, di situ mereka juga mencium bau amis yang sangat menyengat. Langsunglah Tante Sinur bilang kayak gini, Tante Nur bilang gini, bau apa ini? Rara, kamu kenapa nak? Kenapa kamu nangis? Ibu apa nih ya Pak? Katanya. Rara yang masih shock waktu itu cuma bisa nangis aja, nggak bisa dijawab apapun, Wak. Tante Nur dengan sigap pun langsung memeluk Rara untuk menenangkannya. Dan di saat yang bersamaan Om Daud pergi dia ke dapur, diambilnya segelas air putih, didoakannya air putih itu, dia bilang, Rara, ini airnya diminum. Sisakan sedikit baru kau usap lagi di wajahmu, kata si Om Daud. Dan selain itu sepupunya Rara, anaknya Om Daud sama Tante Nur tadi juga tampak menyebarkan garam kasar langsung di sekitar tempat tidurnya si Rara. Dan setelah Rara udah agak lebih tenang ini ya kan, Tante Nur pun dengan lembut langsung berkata, sudah, jangan takut ya, sekarang lebih baik kita sholat tahajud bareng-bareng aja ya di ruang tengah, katanya. Rara pun mengiyakan ajakan itu, tapi gegar aku masih shock kali ini, aku kayak, aduh aku nggak sanggup kayak gitu kan. Alhasil si Rara ini cuman berwudu, dia tetap pakai mukena, habis itu dia nggak sholat, Wak. Dia duduk gitu meringkuk di pojokan. Jadi si Rara nggak ikut sholat, Wak ya. Nah dah, Rara duduk lah itu sambil nengok Tante Nur, Om Daud, dan sepupu-sepupu lainnya sama adiknya sholat tahajud. Nah ketika mereka sudah mulai sholat, Wak, tiba-tiba terdengar lagi ada suara perempuan ketawa, tapi ini bukan nangis, ketawa melengking dari dalam rumah tuh. Dan ternyata suara itu nggak aku aja yang denger, dia ini yang pada sholat juga dengar. Menangis lagi lah si Rara kan. Nah waktu menangis itu Tante Nur yang lagi sholat dibatalkannya sholatnya dengan sigap. Tante Nur langsung hampir si Rara, dipeluknya si Rara lagi, takut lagi kan. Udah nak, tenang, istighfar. Om Daud sama sepupu yang lain tetap lanjut sholat tuh, cuma Tante Nur yang batalin sholat tahajudnya. Yang ada Om Daud sama mereka waktu sholat tuh mereka makin mengencangkan suara bacaan surat-surat Al-Quran tuh. Saat itu Rara masih terus menangis sambil memeluk erat Tante Nur. Dan di saat yang sama Tante Nur ternyata lagi megang sapu lidi, Wak, dikibas-kibaskan ke sekitar si Rara kan. Nampak tuh Nadia shot katanya. Dan tidak lama kemudian datang nenek, Wak, nenek yang di sebelahnya. Nenek kan tinggal sebelahan rumah kan. Nenek datang, gegara ternyata nenek juga dengar suara ketawa tuh. Nenek datang tiba-tiba sambil bawa sapu lidi. Nenek juga ngibas-ngibas, dikibas-kibas. Terus nenek bilang apa? Sudah. Pulang yo Cah Ayu, pulang yo Nduk. Jangan ganggu, ayo pulanglah ke alammu, kata nenek kayak gitu. Seiring dengan kedatangannya si nenek, Wak, suara ketawa perempuan itu pun perlahan-lahan berubah jadi apa? Jadi suara tangisan. Aduh, merinding aku. Dan tidak lama kemudian baru suara tuh menghilang. Udah si Rara mulai ditenangin lagi, dibawa ke kamar, didoain lah kayak gitu kan sampai Rara ini tertidur. Nah, pada saat hari sudah mulai siang, di situ nenek akhirnya cerita juga lah ke mereka semua kalau ternyata malam tuh nenek juga dengar, Wak, suara perempuan nangis. Sebelum nenek keluar ya, nenek dengar tuh suara nangis tuh. Nenek tahu kalau itu Tante Lina, tapi nenek tidak menyangka kalau Tante Lina bakal ganggu si Rara. Ternyata keluarga tuh udah biasa, Wak, dengar suara orang menangis setelah si Tante Lina ini meninggal. Barulah waktu si nenek ini dengar Tante Lina ketawa tuh ada di dalam rumah Tante Nur waktu mereka lagi sholat, which is kan, disitulah nenek ini tahu bahwa ini pasti ada sesuatu nggak beres di sebelah nih. Dan setelah mengatakan hal itu, neneknya akhirnya nanya lagi sama si Rara, kok bisa Tante Lina datang ke kamu, Ndo? Emangnya kamu habis bikin apa gitu? Dengan lirih Rara pun bilang, Nek, kayaknya gara-gara inilah, Nek. Kemarin Rara ziarah ke makamnya ayah, ke makam keluarga yang lain juga, tapi Rara nggak sempet datang ke makamnya Tante Lina. Selain bunga tabur tuh habis, Nek, hari juga udah keburu sore. Memang nggak sempat Rara ke sana gitu. Apa mungkin Tante Lina jadi marah gara-gara itu ya, katanya.
Oh alah, pantes Nduk. Mungkin tante kamu nih kesel karena kamu nggak nengokin dia. Sejak tante Lina meninggal, kamu kan memang belum pernah juga datang ke sana kan. Sekalinya kamu datang ke situ, malah kamu nggak mampir ke makamnya. Apalagi kalian dulu dekat, toh Nduk. Udahlah, nanti kamu ziarah lagi ke sana, kamu tengoklah makam tantemu itu ya, kata si nenek. Nah, karena kejadian ini, hari itu juga aku balik lagi ke makamnya nenek. Nah, dia ditemenin sama tante Nur sama Om Daud. Makamnya nenek pula, makam tante Lina. Dan kali itu Rara khusus ziarah ke makamnya tante Lina aja, Wak. Dah sampai di situ Rara langsung menangis, langsung pecah nangis. Tante, maafin Rara ya. Waktu tante sakit Rara nggak jenguk. Bahkan waktu tante meninggal Rara juga nggak bisa datang. Maafin juga kemarin Rara udah nggak sopan, buru-buru pulang. Padahal Rara belum sempet mampir ke makamnya tante. Maafin Rara ya tante ya. Maaf ya tante. Tante tenang ya di sana. Bentar lagi Rara juga mau pamit pulang ke Jakarta. Kapan-kapan kalau ada kesempatan Rara akan datang ke sini lagi. Kata siapa? Kata si Rara. Sedih juga lah ya. Udah lah tuh kan, setelah berziarah, malam itu juga Rara dan Gita adiknya memutuskan untuk langsung balik ke Jakarta. Di sepanjang perjalanan itu mereka juga dibekali air minum yang memang sudah didoakan supaya tidak diganggu lagi sama sosok Tante Lina ini, Wak. Dan alhamdulillahnya perjalanan mereka kembali ke Jakarta juga sangat-sangat lancar tanpa ada gangguan apapun. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Rara. Melalui cerita ini sebenarnya Rara bilang kalau aku sendiri juga percaya Nadia, orang sudah meninggal ya pasti udah meninggal, udah berpindah alam lah gitu kan, berpindah ke alam berikutnya. Dan aku sangat meyakini, kita juga harus meyakini bahwa sosok yang menghantui si Rara pada malam itu adalah sosok jin yang menyerupai Tante Lina. Dan ini pun Rara kembalikan lagi ke kepercayaan kalian masing-masing ya. Yang jelas dari kejadian ini bagi Rara pribadi, tentunya hal ini merupakan pelajaran agar selalu mengingat keluarga kita, termasuk mereka-mereka yang sudah berpulang. Walaupun memang sudah tidak lagi bisa bertemu secara fisik, setidaknya kita masih bisa bersilaturahmi melalui doa. Kita doakan aja sama-sama semoga Tante Lina tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Rara beserta keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.